Hai semuanya. Akhir-akhir ini saya sering dapat pertanyaan kayak gini. Gimana ya caranya keluar dari kebingungan? Atau, kok saya ngerasa hidup saya mandek padahal saya nggak malas? Dan jujur, saya paham banget rasanya. Kadang kita jalanin hari-hari kayak robot, bangun, kerja, tidur. Tapi di dalam hati ngerasa kosong. Nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Kalian ngerasa nggak sih? Dunia ini kayak selalu nuntut kita buat tahu semuanya. Kayak harus punya jawaban buat semua hal. Mau jadi apa? Kapan nikah? Karirnya gimana? Padahal di titik ini, kita mungkin cuma pengen napas. Cuma pengen tenang. Tapi malah jadi stres karena nggak punya jawaban yang dianggap valid sama dunia. Nah, di video ini saya nggak bakal sok-sokan kasih solusi cepat. Tapi saya pengen ngobrolin satu hal penting, bahwa diam juga bagian dari progres. Kadang justru dalam kebingungan, kita lagi bertumbuh. Lagi mikir lebih dalam. Lagi belajar mengenali diri. Dan itu valid. Itu sah. Itu nggak kalah penting dari orang yang udah kelihatan sukses di luar sana. Kita hidup di zaman dimana semua orang berlomba-lomba buat kelihatan tahu. Di media sosial, semua orang punya opini. Semua orang kasih tips, motivasi, bahkan kadang ikut-ikutan jadi coach buat hidup orang lain. Tapi kenyataannya, banyak dari kita sebenarnya lagi bingung juga. Lagi nyari jalan pulang. Lagi ngeraba-raba sambil pura-pura tahu arah. Dan itu bukan kelemahan. Itu manusiawi. Justru di titik itulah kita lagi membangun fondasi paling dalam hidup kita. Kesadaran. Sadarnya kita bahwa hidup nggak harus selalu ada jawabannya sekarang juga. Kadang, pertanyaan itu sendiri yang membentuk kita. Kadang, dengan diam dan bertahan di tengah ketidakpastian, kita jadi orang yang lebih kuat dan lebih bijak. Ada satu quotes dari Rainer Maria Rilke, seorang penyair asal Jerman, yang saya suka banget. Dia bilang, try to love the questions themselves. Cobalah untuk mencintai pertanyaannya itu sendiri. Karena hidup ini bukan soal buru-buru dapat jawaban, tapi soal proses memahami, menerima, menemukan arti di balik hal-hal yang belum jelas. Saya tahu, mungkin beberapa dari kalian lagi ada di fase yang ngebingungin banget. Kayak ngerasa stuck, nggak tahu mau lanjut kemana. Dan kalian ngerasa harus buru-buru punya planning besar, target 5 tahun ke depan, atau minimal satu achievement buat bikin diri kalian berasa bernilai. Tapi coba tarik napas bentar. Dengerin suara hati kalian. Kadang, nggak ngapa-ngapain hari ini juga nggak apa-apa. Kadang, membiarkan diri kalian bingung sebentar itu justru bentuk self-love. Nggak semua jeda itu kemunduran. Kadang diam itu bentuk paling jujur dari pencarian makna. Bahkan dalam musik, jeda atau keheningan justru bikin lagu jadi lebih indah. Bayangin kalau musik itu cuma suara tanpa henti, nggak bakal enak didengar. Sama kayak hidup. Kalau terus lari, kita justru bisa kehilangan momen-momen kecil yang bermakna. Mindfulness dan filosofi stoik banyak ngajarin soal ini. Bahwa kita nggak bisa kontrol dunia luar, tapi kita bisa kontrol cara kita ngelihat dunia. Dan kadang, cara kita memaknai fase diam dalam hidup bisa jadi kunci ketenangan. Orang stoik percaya bahwa yang penting bukan kejadian luar, tapi respons batin kita. Nah, saat kita memilih buat diam, merenung, dan gak buru-buru nyari jawaban, itu juga bentuk kontrol atas batin kita. Kalian gak harus sibuk buat dianggap produktif. Gak harus tahu arah buat dianggap punya value. Kalian cukup hidup, cukup jujur, cukup hadir. Bahkan kalau hari ini kalian ngerasa gak hebat, kalian tetap layak untuk dicintai. Oleh orang lain, dan terutama oleh diri kalian sendiri. Saya juga pernah ada di fase yang ngebingungin. Di titik dimana saya ngerasa kayak jalan di kabut. Setiap langkah kecil pun ragu. Tapi ternyata justru di masa itu saya mulai dengerin diri saya sendiri. Mulai tahu apa yang benar-benar saya mau, bukan yang sekadar diharapkan orang lain.
Dan itu butuh waktu, butuh ruang. Saya tahu banyak dari kalian juga butuh ruang. Ruang untuk tenang. Ruang untuk nggak harus jawab semua pertanyaan dari hidup. Jadi, kalau kalian lagi bingung, lagi diem, dan ngerasa nggak produktif, jangan buru-buru ngejudge diri sendiri. Bisa jadi itu justru masa paling penting dalam pertumbuhan kalian. Ada satu hal yang ingin saya tekankan, jangan bandingkan perjalanan kalian dengan orang lain. Kita semua punya waktu yang beda. Ada yang nemu passionnya di usia 20, ada yang baru tahu siapa dirinya sendiri di usia 35. Semua valid, semua berharga. Yang penting kalian terus hadir, terus jujur sama diri sendiri. Kalau kalian ngelihat orang lain kayaknya udah tahu semua jawaban, jangan lupa bahwa apa yang kita lihat itu cuma permukaan. Di balik itu, bisa jadi mereka juga punya pertanyaan yang enggak mereka beraniin untuk ngomongin. Jadi daripada sibuk ngebandingin, mending tanya ke diri sendiri. Apa yang saya butuh hari ini? Mungkin jawabannya bukan kerja lebih keras. Mungkin cuma butuh duduk, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, saya baik-baik aja walau belum tahu semua. Hidup bukan ujian sekolah yang harus langsung dijawab. Hidup itu kayak lukisan yang kita gambar pelan-pelan. Kadang kita ragu mau pakai warna apa. Kadang kita hapus. Tapi selama kita tetap menggambar, itu artinya kita tetap hidup. Dan setiap goresan, meskipun belum sempurna, tetap bermakna. Buat kalian yang ngerasa butuh validasi karena lagi bingung, saya pengen bilang satu hal. You are enough. Kamu sudah cukup. Bukan karena kamu tahu semua jawaban, tapi karena kamu berani untuk jujur pada ketidaktahuanmu. Karena kamu mau belajar. Karena kamu hadir di tengah ketidakpastian. Dan itu luar biasa. Kita sering mengira bahwa hidup itu soal mencapai sesuatu. Padahal seringkali hidup itu soal bertahan. Soal menjadi. Soal mengizinkan diri untuk ada tanpa syarat apapun. Dan kalau hari ini kalian cuma bisa ada, itu pun udah langkah besar. Jadi jangan remehkan diam. Jangan remehkan jeda. Karena bisa jadi, disitulah diri kalian yang sebenarnya sedang dibentuk. Jangan takut kalau belum tahu mau jadi apa. Jangan panik kalau belum punya arah pasti. Kita semua di sini belajar. Dan belajar itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal keberanian untuk terus melangkah meski belum kelihatan hasilnya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kalian merasa naskah ini kena di hati, silakan dibagikan ke teman atau saudara yang juga lagi ngerasa hilang. Siapa tahu, lewat kata-kata ini, mereka tahu bahwa mereka nggak sendiri. Dan kalian juga nggak sendiri.